Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan kuliah daring, mata kuliah ekonomi internasional. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Internasional pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Labor Productivity and Comparative Advantage, the Ricardian Model Absolute Advantage. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Tri Wahyuni, yang kedua Muhammad Rizky, kemudian yang ketiga Dona Milenia Purba, yang keempat Muhammad Sandi, yang kelima Dina Tamara, dan yang keenam saya sendiri Ahmad Taufik Purwanto. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Dina Tamara. Pada model Ricardian ini mengatakan bahwa perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja antar negara itu menyebabkan perbedaan produktif yang menghasilkan keuntungan dari perdagangan. Perbedaan produktivitas ini biasanya dijelaskan pada perbedaan teknologi. Kemudian, model Hexker-Ohlin mengatakan bahwa perbedaan dalam tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja, modal fisik, tanah atau faktor produksi lainnya itu pada antar negara menyebabkan perbedaan produktif yang menghasilkan keuntungan dari perdagangan. Keunggulan komparatif dan biaya peluang. Dalam model Ricardian ini menggunakan konsep kemungkinan biaya dan keunggulan komparatif. Kemudian, biaya peluang ini menghasilkan sesuatu untuk mengukur biaya agar tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lain. Karena apa? Sumber dayanya itu telah digunakan. Misalkan, di Amerika Serikat 10 juta mawar itu dapat diproduksi dengan sumber daya yang sama yang dapat menghasilkan 100.000 komputer. Misalkan juga di Ekuador 10 juta mawar dapat diproduksi dengan sumber daya yang sama dapat menghasilkan 30.000 komputer. Maka pekerja di Ekuador ini akan kurang produktif dibandingkan dengan pekerja di Amerika Serikat dalam pembuatan komputernya. Pada suatu negara akan menghadapi biaya peluang ketika menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya nih, sejumlah kecil pekerja itu dapat dipekerjakan untuk memproduksi mawar atau komputer. Di sini saya mengambil contoh mawar dan komputer. Biaya peluang untuk memproduksi komputer adalah jumlah mawar yang tidak diproduksi. Biaya peluang untuk memproduksi mawar adalah jumlah komputer yang tidak diproduksi. Maka dari sebuah negara itu akan menghadapi trade-off apabila banyak komputer atau mawar yang harus diproduksi dengan sumber daya yang dimilikinya terbatas. Jadi kita itu harus bisa mengalokasikan, kita itu akan memproduksi komputer sebanyak berapa, kita itu harus memproduksi mawar itu sebanyak berapa agar kita itu tidak membebani terhadap sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini, yaitu keunggulan komparatif dan perdagangan. Pada kami itu dapat menghasilkan min 10 jutaan mawar, kemudian plus 100 ribuan komputer. Ekuador dapat menghasilkan plus 10 jutaan mawar, min 30 ribuan komputer, dan totalnya itu jutaan mawar itu hasilnya 0. Kemudian ribuan komputernya itu plus 70 karena kami itu dikurangi dengan Ekuadornya. Jadi total hasilnya itu 0 jutaan mawar, kemudian plus 70 ribuan komputer yang dapat dihasilkan. Pada sebuah negara itu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika biaya kesempatan untuk memproduksi barang itu lebih rendah di suatu negara daripada di negara lain. Kemudian, sebuah negara
dengan keunggulan komparatif dalam memproduksi barang menggunakan sumber daya paling efisien ketika menghasilkan barang itu dibandingkan dengan memproduksi barang lain. Jadi, perbedaan biaya peluang ini menawarkan kemungkinan yang saling menguntungkan penataan ulang produksi dunia. Biarkan pada Amerika Serikat ini berhenti menawar musim dengan mencurahkan sumber daya yang dibebaskan kemudian untuk memproduksi komputer. Sementara itu, biarkan saja Amerika Serikat itu membutuhkan mawar itu sebagai gantinya, menggeser sumber daya yang diperlukan di industri itu seperti komputer itu. Perubahan produksi yang dihasilkan akan terlihat. Kemudian, alasan perdagangan internasional menghasilkan peningkatan output dunia ini adalah karena hal itu memungkinkan setiap negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Suatu negara itu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang jika biaya peluang untuk memproduksi barang tersebut dalam kaitannya dengan barang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan negara tersebut daripada di negara lain. Seperti itu. Keunggulan komparatif dan perdagangan. Dalam contoh sederhana ini, kita melihat bahwa ketika negara-negara ini mengkhususkan diri pada produksi, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, lebih banyak barang dan jasa dapat diproduksi dan dikonsumsi. Pada awalnya, kedua negara ini hanya bisa mengonsumsi 10 juta mawar dan 30.000 komputer. Jika mereka memproduksi secara bersamaan, maka yang memiliki keunggulan komparatif ini masih dapat mengonsumsi 10 juta mawar, tetapi dapat juga mengonsumsi 100.000 dikurangi 30.000 sama dengan 70.000 komputer lebih banyak. Ketika kita memproduksi mawar sebanyak 30.000 komputer, maka kita itu lebih banyak dapat memproduksi mawarnya. Jadi gimana ya, ketika kita itu memproduksinya lebih banyak barang A misal, jadi barang B ini akan semakin sedikit. Ketika kita juga memproduksi barang A ini semakin sedikit, maka otomatis barang B ini semakin banyak gitu. Model Ricardian satu faktor. Contoh sederhana dengan mawar dan komputer dapat menjelaskan intuisi di balik model Ricardian. Ide-ide ini dapat membangun model satu faktor Ricardian yang sedikit lebih kompleks dengan menggunakan asumsi penyederhanaan sebagai berikut. Model Ricardian satu faktor. Yang pertama ini, 1. Layanan tenaga kerja adalah satu-satunya sumber daya yang penting untuk produksi. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja berbeda-beda di setiap negara. Karena apa? Perbedaan teknologi ini, tetapi produktivitas tenaga kerja di setiap negara tidak berubah sepanjang waktu. Jadi tetap seperti itu tenaga kerjanya, tidak mudah berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, pasokan jasa tenaga kerja di setiap negara ini konstan. Keempat, hanya 2 barang yang penting untuk diproduksi, untuk produksi dan konsumsi, misalnya anggur dan keju. Kemudian yang kelima, persaingan memungkinkan para pekerja untuk mendapatkan upah yang kompetitif. Fungsi dari produktivitas ini produktivitas dan harga barang yang dapat dijual akan memungkinkan untuk bekerja di industri yang membayar upah tertinggi. Kemudian yang terakhir, hanya 2 negara yang dimodelkan, yaitu domestik dan asing. Model Ricardian satu faktor. Karena produktivitas tenaga kerja konstan, tentu akan membutuhkan tenaga kerja unit sebagai jumlah jam kerja konstan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Jadi seperti ini. Sebuah LW adalah persyaratan tenaga kerja unit untuk anggur dalam negara domestik. Misalnya,
Jika LW sama dengan 2, maka dibutuhkan 2 jam kerja untuk menghasilkan 1 liter anggur di dalam negeri. Jadi kita sesuainya LW. Semisal LW-nya 5, maka dibutuhkan 5 jam kerja untuk menghasilkan 1 liter anggur di dalam negeri. Kemudian, sebuah LC merupakan satuan kebutuhan tenaga kerja untuk keju di dalam negeri. Misalnya, jika sebuah LC sama dengan 1, maka dibutuhkan 1 jam kerja untuk menghasilkan 1 kg keju di dalam negeri. Persyaratan tenaga kerja ini merupakan unit yang tinggi. Berarti produktivitas tenaga kerja ini yang sangat rendah. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kemungkinan produksi atau PPF. PPF yaitu suatu perekonomian yang menunjukkan jumlah maksimum jumlah barang yang dapat diproduksi dengan jumlah sumber daya yang tetap. Kemudian di sini ada perumpamaan. Perumpamaannya yaitu antara keju dan anggur. Keju di sini dilambangkan dengan Ki-Si, sedangkan anggur dilambangkan dengan Ki-Wi. Dari kedua lambang tersebut maka ada persamaan. Persamaannya yaitu adalah sebuah LC Ki-Si plus sebuah LW Ki-Wi sama dengan L, di mana LC di sini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi keju, sedangkan Ki-Si-nya yaitu adalah total unit produksi keju. Kemudian LW ini sama dengan LC, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap unit produksi anggur, sedangkan Ki-Wi-nya yaitu adalah total unit produksi anggur, dan L-nya sama dengan L di sini adalah jumlah total sumber daya tenaga kerjanya. Kemudian di sini ada kurva. Kurva di sini menjelaskan yaitu ketika hanya ada satu faktor produksi, maka batas kemungkinan produksi ekonomi hanyalah garis lurus. Di sini diumpamakan yaitu adalah anggur dan keju, yang mana yang lurus ke atas yaitu adalah anggur dan sedangkan yang ke samping itu adalah keju. Maka tenaga kerja yang digunakan dalam untuk memproduksi anggur, maka itu juga akan menjadi tenaga kerja dalam memproduksi keju. Dan kurva tersebut itu juga menunjukkan bahwa garis PF antara anggur dan keju itu menunjukkan jumlah maksimum keju yang dapat diproduksi oleh rumah berdasarkan produksi anggur. Begitu pula sebaliknya, jumlah maksimum anggur yang dapat diproduksi oleh rumah berdasarkan produksi keju. Kemudian di sini ada dua asumsi. Yang pertama yaitu adalah ketika perekonomian menggunakan semua sumber dayanya, biaya peluang untuk memproduksi keju, maka yang terjadi di sini adalah jumlah anggur yang diberikan atau dikurangi sebagai Ki-Si itu akan meningkat, sehingga bisa dikatakan ada sebuah LC per sebuah LW. Kemudian asumsi yang kedua adalah ketika perekonomian menggunakan semua sumber dayanya, yaitu biaya peluang sama dengan nilai absolutnya dari kemiringan kurva PPF, maka itu akan yang terjadi adalah konstan jika persyaratan tenaga kerja unit itu konstan. Jadi di sini ada contoh untuk kemungkinan produksi. Asumsinya yaitu untuk menghasilkan 1 kg keju tambahan, maka membutuhkan sebuah tenaga kerja tambahan untuk setiap unit produksi keju. Setiap jam yang dikhususkan untuk produksi keju bisa saja digunakan untuk memproduksi anggur dalam jumlah tertentu. Misalnya
Jika 1 jam dipindahkan ke produksi keju, jam kerja tambahan tersebut dapat menghasilkan 1 jam, sehingga hasilnya pengorbanannya adalah peningkatan jumlah keju itu menjadi relatif terhadap penurunan jumlah anggur. Persamaan sebuah LCKC plus sebuah LWKW sama dengan L, yaitu untuk menggambarkan apa yang bisa dilakukan oleh ekonomi berproduksi atau secara umum jumlah produksi perekonomian dalam sebuah negeri. Tapi jika untuk menentukan apa yang benar-benar yang mau dihasilkan oleh sebuah perekonomian, maka yang ditentukan dalam perekonomian itu sendiri adalah harga barang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan produksi, harga, dan upah. Terkait upah sendiri, kita tahu bahwasannya pekerja menyukai upah yang tinggi, sehingga yang terjadi adalah mereka akan bekerja di industri yang mau membayar upah per jam lebih tinggi dari yang sebelumnya. Terkait harga, di sini diumpamakan adalah antara keju dan anggur, yang mana keju di sini dilambangkan dengan PC, sedangkan harga anggur di sini dilambangkan dengan PW. Terkait dengan produksi, harga, dan upah yang selanjutnya yaitu yang pertama, jika PC atau sebuah LC itu lebih besar dari sebuah PW atau sebuah LW, maka yang terjadi adalah pekerja hanya akan membuat keju, sehingga ekonomi itu akan berspesialisasi dalam memproduksi keju. Jika harga keju relatif terhadap harga anggur, maka akan melebihi biaya peluang produksi keju. Yang kedua yaitu adalah jika PC atau sebuah LC kurang dari PW atau sebuah LW, maka yang terjadi adalah pekerja itu hanya akan membuat anggur, sehingga itu akan membuat perekonomian berspesialisasi dalam membuat atau memproduksi anggur. Jika harga anggur relatif terhadap harga keju melebihi biaya peluang, hal itu akan mengakibatkan untuk memproduksi anggur saja. Kemudian, semisal tidak ada perdagangan internasional dan negara ingin mengkonsumsi anggur dan keju, maka yang harus dilakukan adalah harga harus relatif harus disesuaikan sehingga upah di industri anggur dan keju itu menjadi sama, sehingga akan tercipta dua hal. Yang pertama itu jika PC atau sebuah LC sama dengan PW atau sebuah LW, maka yang akan terjadi yaitu pekerja itu tidak akan memiliki insentif untuk bekerja hanya di industri keju atau hanya di industri anggur, tetapi pekerja itu akan melakukan keduanya sehingga produksi kedua barang tersebut dapat terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah ketika PC atau PW sama dengan sebuah LC atau LW, maka yang akan terjadi adalah produksi dan konsumsi dari kedua barang tersebut itu terjadi. Yaitu terjadi ketika apa? Yaitu terjadi ketika harga relatif suatu barang sama dengan biaya kesempatan untuk memproduksi barang tersebut.